Dari sejak awal saya pergi ke Computex di Taipei, itu banyak banget teman saya yang bilang mau nitip iPhone, katanya lebih murah di sini. Bener atau enggak, nanti kita akan buktikan. Jadi kita akan jalan-jalan, lihat harga iPhone apakah beneran lebih murah atau enggak. Tapi yang pasti, ambun bre. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Tapi yang pasti, semua brand komponen PC yang kita tahu itu banyak sekali yang berasal dari Taiwan. MSI, Asus, Gigabyte, ASRock gitu ya, semua dari Taiwan. Nah, kalau mereka ada di sini, apakah iya barang-barangnya juga akan lebih murah di Taiwan dibandingin di Indonesia? Karena sering kita bilang harganya digoreng dan sejenisnya. Jadi langsung aja kita lihat, ini ada satu toko di sini. Ini ceritanya saya ada di kompleks macam Mangga 2-nya Taipei gitu lah ya. Jadi sekarang ini tokonya banyak yang tutup di depan ini, tapi di depan sana ada banyak yang buka dan kita masuk salah satunya di sini. Kenapa saya masuk di sini? Karena langsung tertarik melihat di atas etalase ada RTX 50 series dipajang kayak Indomie, bre. Ayo kita lihat sekalian harganya. Oke, kita lihat dari ini. Buset. Belum pernah kayaknya saya di Indonesia, di Semarang sih tepatnya, melihat RTX 50 series pajang kayak gini. Ini MSI 5080 Vanguard, cuma sayangnya di sini harganya tidak dicantumkan. Mungkin karena fluktuatif gitu ya, naik turun. Nanti kita tanya aja. Tapi kita lihat yang sebelah sini sebagai pembanding lagi. Power supply juga ditumpuk kayak gini, bre. Ya ampun. FSP, Vita GM, Corsair, itu apa tuh, Montec, Super Flower, banyak lah. Nah, yang saya lumayan tahu harganya itu ini nih. Ini kalau nggak salah tadi saya sempat ngecek harga di marketplace Indonesia sekitar 1,8 juta. Nah, di sini harganya 3.390 NT dollar. Coba kita lihat pakai kalkulator. Jatuhnya malah 1,9 juta, hampir 2 juta. Jadi untuk power supply FSP Vita GM ini harganya malah lebih murah di Indonesia. 1.875 kalau nggak salah tadi saya ngecek. Wah, kalau yang ini kayaknya rakitan nih sebelah sini nih. Ini udah siap dirakit nih kayaknya nih. Ini cooler juga mereknya macem-macem, bre. Ada Combat Liquid, ada Eskimo. Belum pernah denger loh. Oh, kalau Cooler Master udah semua orang tahu. Terus ini nih, ini harganya 3.990 dolar. Ini saya cari di marketplace Indonesia nggak ada, tapi dari modelnya ini cakep banget. 360 Atmos Stealth. Berarti kalau ini 3.990 ya sekitar 1,9 jutaan lah ya. Oke, ini udah ada info harga dari GPU-nya. Jadi, yang ini RTX 5080 Vanguard ini harganya 51.000. 51.000. Jatuhnya sekitar 29 jutaan.
Saya cek tadi di marketplace, ini harganya Rp26.500.000. Sedangkan yang ini tadi jatuhnya 25.500. Salah. 25.500. Ini yang gaming trio RTX 5070. Cek. Di sini harganya 14,5. Dan saya cek tadi di marketplace Indonesia harganya sekitar 15, sekian. Jadi untuk yang ini jauh lebih murah di Indonesia, tapi yang ini sedikit lebih mahal di Indonesia. Jadi kemungkinan sih ya, harga di sekitar-sekitaran sini juga bakal segini-segini aja kali ya, soalnya dia kan masih satu komplek toko gitu. Oke, itu kita lihat lagi yang lainnya kayak gimana ya. Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition. Baru dipegang aja udah terasa kokoh banget. Dalamnya lebih cakep lagi. Menggunakan military grade components dengan protective PCB coating untuk melindunginya dari lembab dan kotoran. Didesain untuk tahan lama. Performance juga dijamin mantap dengan vented exoskeleton, axial tech fan, dan phase change thermal padnya yang bikin GPU lebih adem. Selengkapnya cek link di bawah. Yang ini cukup unik juga nih guys. Jadi tokonya ini kayaknya spesialis jualan storage kali ya. Flash disk, terus micro SD. Terus di dalam sana juga, oh yang di situ tadi juga tuh. Di situ tadi dia ada jual SSD juga, ada CD masih ada. Buset. Lucu juga ini. Di sini tadi ada satu toko komputer lagi dan ada RTX 5090 dipajang di atas etalase, tapi mereka nggak mau di-shoot, jadi nggak apa-apa. Saya ceritain aja, yang dipajang itu ada dari ROG Astral, tapi ternyata barangnya nggak dijual ketengan, jadi dijualnya sepaket sama PC rakitan. Terus yang satunya lagi dari Eno 3D, itu harganya sekitar 150.000 Taiwan dollar. Itu kalau saya rupiahkan sekitar 85 juta. Jadi harganya juga tidak lebih murah dibandingkan harga di Indonesia. Nah, kebetulan di sebelahnya ini ada toko HP second, bre. Jadi kita bisa langsung lihat aja apakah benar iPhone yang orang-orang bilang nitip beli di Taiwan itu beneran lebih murah dibandingin di Indonesia. Lihat ya.
Udah lihat harganya? Kalau belum, coba ditonton lagi sambil dijalanin pelan-pelan. Kamu lihat tipe iPhone yang kamu pengen apa, harganya di label berapa, terus kamu bandingin sama harga di marketplace. Saya nggak ngecek satu-satu sampai detail, tapi dari yang saya lihat sekilas, harganya kurang lebih sama seperti harga iPhone second Inter di Indonesia. Jadi bedanya adalah kalau kamu beli di Indonesia yang Inter, dia nggak bisa membaca SIM card Indonesia gitu ya. Tapi kalau kamu belinya di sini, dibawa pulang ke Indonesia, masih bisa didaftarin di Bea Cukai. Jadi waktu kamu turun dari pesawat masuk bandara, jangan langsung keluar. Kamu mampir dulu ke tempat Bea Cukainya di situ, daftarin, gak bayar selama harga HP-nya di bawah 500 US dollar. Jadi begitu kamu daftarin gratis, udah langsung bisa dipakai untuk baca SIM card Indonesia. Jadi secara harga sekali lagi tidak lebih murah. Cuma yang saya nggak tahu adalah apakah semua toko seperti itu atau enggak. Karena ada beberapa toko selain yang satu ini, yang toko kayak modelan counter kecil-kecil gitu, harganya juga kurang lebih sama. Nanti kalau sempat kita akan coba lihat ke sana juga. Termasuk casing yang ada di sini. Di toko ini casingnya mahal-mahal, bre. Harganya kisaran 300 sampai 1000 dolar Taiwan, bahkan ada yang lebih. Jadi kisarannya mungkin ya sekitar 200 ribuan sampai 500 ribuan lah ya. Jadi atau mungkin ini adalah yang premium, saya juga nggak tahu. Kita coba jalan-jalan lagi cari yang lain ya. Nah, ketemu nih, ada satu toko casing doang di gang kecil kayak gini. Jadi bukan toko yang premium kayak yang tadi kita lihat. Dan tadi setelah saya masuk dan lihat-lihat, nanya-nanya harga gitu ya, ternyata harganya juga nggak murah, bre. Jadi kisarannya ada di sekitar 500 dolar sampai 800-900 ribu juga ada. Jadi kalau nyari casing kayak di kita hunting di marketplace yang harga 50 ribu, 20 ribu, nggak ada di sini, bre. Aduh, nggak tahu deh. Apakah memang mereka nggak jual barang murah atau seperti apa? Ya mungkin aja kali ya. Atau karena duit mereka lebih banyak dari kita kali ya. Itu dia tadi counter-counter yang ada banyak macam di Mangga 2 gitu lah ya. Dan saya udah menghabiskan waktu 2 hari 2 malam untuk muter-muter sini dan survei harga. Dan ternyata kalau kita bicara iPhone yang iPhone yang kondisinya normal, ternyata harganya tidak jauh lebih murah. Ya selisihnya dikit lah sama iPhone yang ada di Indonesia. Tapi kalau iPhone-nya dalam kondisi yang tidak 100% original, misalkan layarnya udah diganti, casing housingnya udah diganti, harganya bisa jatuh banget dan kita bisa dapat harga yang jauh lebih murah dibandingin harga Indonesia. Saya Jun, sampai ketemu di Taiwan.